Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Julia Hartati, study number 20320320320, Charles Final Tech Technopreneur. Good morning, how are you everyone? Alhamdulillah, we are still given help today for lost one and then great by our beloved sport. Salawat and then great let the river to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, baiklah saya akan memperjelaskan yang di bagian materi UAS Technopreneur ada 4, yaitu laporan makalah, presentasi ide, poster, dan laporan jurnal. Baiklah, pertama yaitu tentang laporan makalah. Contoh yang bisa Julia ambil tentang laporan makalah yaitu teks laporan. Teks laporan yaitu biasa disusun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancarkan pembuatan makalah. Untuk itu, saya rasa pembaca memberi masukan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan makalahnya. Nah, adapun di era modern ilmu pengetahuan semakin luas dan maju, yang dimana harus menuntut seseorang yang bergelut di dunia pendidikan harus tahu cara membuat teks laporan, tetapi dalam pelaksanaannya masih minim pengetahuan masyarakat tentang ini. Fungsi membuat teks laporan, proposal, tesis, skripsi, dan yang lainnya lebih membuat mudah pembaca agar kata-kata yang digunakan lebih simpel dan menggunakan kata-kata yang jelas. Terkadang di laporan itu ada rumus masalahnya. Rumus masalahnya yaitu apa yang dimaksud dengan teks laporan. Pasti itu perumusan masalah pertama. Lalu ada juga bagaimana sih ciri-ciri teks laporan itu. Ada juga bagaimana ciri jenis teks laporan itu, bagaimana bahasa yang digunakan teks laporan itu. Pasti kayak ada yang rumusan teks laporannya seperti itu. Ada juga di setiap teks laporan itu ada tujuan penelitiannya ataupun tujuan penulis untuk mengetahui apa yang masih dengan teks laporan, untuk mengetahui apa saja kaidah kebahasaan sebuah teks laporan, untuk mengetahui ciri-ciri dari teks laporan, dan untuk mengetahui tahap pembuatan teks laporan. Kita sama-sama tahu teks laporan itu adalah tentang penyajian fakta tentang suatu keadaan atau suatu kegiatan berdasarkan fakta yang disajikan berkenaan dengan tanggung jawab yang diberikan kepada si pelapor. Fakta yang disajikan merupakan bahan atau keterangan untuk informasi yang diperlukan. Berdasarkan tujuan yang diambil sendiri oleh si pelapor, dilihat, didengar, atau diterima sendiri, konfirmasi si pelapor telah melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, tanggapan, atau bertanggung jawaban balik lisan maupun tulisan. Adapun juga kaidah atau kebahasan teks laporan ini merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian terbaru dan terkini, bersifat universal. Bahasa yang digunakan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI. Membahas objek tunggal. Tidak ada bagian penutup dari penulis, adanya frasa atau kelompok kata dibagi menjadi, adanya konjungsi dan yang digunakan untuk menambahkan sifat-sifat untuk anggota kelas yang sama. Adanya konjungsi tetapi yang digunakan untuk menyatakan perbedaan antara anggota kelas yang satu dengan anggota kelas yang lain. Adanya konjungsi sementara itu, sedangkan, dan selanjutnya. Adanya kalimat simplest, yaitu kalimat yang terdiri dari satu struktur
dengan satu verba utama. Adanya kalimat kompleks, yaitu kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua atau lebih verba utama. Tujuan teks laporan ini, kita sama-sama tahu gimana teks laporan ini. Pertama, tujuan teks laporan itu kita tahu mengatasi suatu masalah, itu teks laporan. Yang kedua yaitu mengambil suatu keputusan yang lebih efektif. Yang ketiga, mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah. Yang keempat, mengadakan pengawasan dan perbaikan. Yang kelima, menentukan teknik-teknik baru. Gimana sih ciri-ciri teks laporan? Kita sama-sama tahu juga. Jenis teks laporan itu teks yang bersifat objektif. Itu yang dia pernah pelajari, itu yang bersifat objektif. Ada juga teks ciri teks laporan ini tidak memasukkan unsur-unsur penyimpang seperti propaganda. Itu yang lihat tahu cuma dua itu, tapi masih banyak lagi sih. Yang selanjutnya itu jenis-jenis teks laporan. Yang lihat tahu itu teks laporan itu berbagai jenis, tapi yang lihat tahu itu laporan berdasarkan bentuk sama laporan berdasarkan waktu. Kalau yang lihat tahu jenis teks laporannya. Lalu bahasa teks laporan. Bahasa teks laporan menggunakan nomina, menggunakan konjuksi, menggunakan kata-kata kajian, menggunakan verba relasional, menggunakan verba aktif, menggunakan paragraf dengan topik sentence. Tahap membuat teks laporan gimana? Cara membuat teks laporan itu tahapannya untuk beberapa langkah, yaitu satu, membuat judul teks laporan. Yang kedua yaitu yang ke satu tadi membuat judul teks laporan tapi berdasarkan objek yang kita amati itu sedang kita amati gimana. Yang kedua yaitu membuat kerangka-kerangkanya. Yang ketiga mengembangkan ide-ide yang ada di dalam kerangka-kerangka disertai dengan penjelasannya, pendukungnya berdasarkan hasil yang kita amati tadi. Yang keempat yaitu terakhir kesimpulan, membuat kesimpulan. Nah, baik kesimpulan yang dia dapat dari teks laporan ini yaitu laporan makalah, yaitu contoh dia ambil tadi teks laporan, yaitu kesimpulan terakhir dia di sub pertama ini, yaitu teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan observasi. Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi karena membuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mendireksikan atau menggambarkan bentuk, ciri atau sifat umum general seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Saran yang dia tahu tentang teks laporan, contoh tentang laporan makalah tadi, yaitu sarannya untuk membuat satu teks laporan diperhatikan langkah-langkah maupun ciri-cirinya laporan tersebut agar teks yang dibuat bisa menjadi teks yang ideal sehingga para pembaca lebih mengerti isi dan pembacaan tersebut. Lalu baiklah dia sambung yaitu tentang sub kedua yaitu presentasi ide. Kita sama-sama tahu presentasi ide. Ide kita itu banyak, tentu banyak sekali ide kita. Berbicara berjalannya masukan ruang, mengetuk Microsoft. Kita sama-sama tahu gimana presentasi ide. Kita membuat sebuah ide. Apakah kamu itu juga mempunyai presentasi ide? Di sini dia memberikan sebuah cerita gimana caranya presentasi ide Lia, yaitu
pernah Lia, yaitu presentasi ide Lia, yaitu membuat sebuah obat sakit perut dari beras yang sudah hangus. Itu sebuah ide Lia yang sedang Lia jalankan sekarang di dalam masyarakat dan juga kehidupan Lia sehari-hari. Adapun itu manfaatnya yaitu untuk meringankan gejala sakit perut. Bahan-bahannya itu kunyit, sedaun keduduk, beras 1 tekong, lalu direbus sampai hangus. Itu baiklah, Lia rasa itu presentasi ide Lia pribadi. Lalu yang sub nomor 3 yaitu sub poster. Kita sama-sama tahu banyak sekali di luar sana itu posternya beragam-ragam, poster tentang orang-orang yang calon cagup itu banyak, beribu-ribu banyak di luar sana yaitu poster. Nah, masih tahu gimana apa yang dimaksud dengan poster? Bagaimana ciri-ciri poster? Di sini Lia akan menyampaikan apa itu poster. Poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum yang bisa berupa pengumuman atau iklan. Poster biasanya dipasang di tempat yang ramai dan strategis lantaran sifatnya yang mengajak. Sangat penting untuk menempatkan poster di tempat yang mudah terlihat. Hal tersebut juga yang menjadi poster sebagian media iklan. Tak hanya itu, poster dapat menjadi alat untuk promosi, memberikan pengumuman atau informasi kepada masyarakat umum. Ciri-ciri poster yaitu pertama yaitu langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. Yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan sudah dipahami. Yang ketiga yaitu mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang keempat menggunakan gambar atau sketsa, lukisan, dan perpaduan warna. Yang kelima dapat meninggalkan kesan meski dibaca sambil berlalu. Yang keenam isi tidak bertele-tele. Yang ketujuh dipasang pada permukaan yang rata dan tidak berlokasi yang tidak semestinya, yaitu lokasi yang pantas, yang berstrategis atau di tempat umum. Yang kedelapan terdiri dari huruf angka, simbol, gambar, atau perkombinasiannya. Yang kesembilan yaitu definisi di atas sebuah kertas atau kain. Tujuan poster di antara kita yaitu masyarakat menjadi tahu kenapa poster itu dipasang. Ya, karena menjadi produk atau jasa kita dikenal digunakan oleh masyarakat. Lalu mengingat masyarakat tentang hal yang seharusnya dilakukan. Mengingat juga masyarakat akan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Fungsi poster yaitu fungsi poster untuk menyampaikan informasi, fungsi poster dan menyediakan promosi barang-barang atau jasa, sarana bagi para desain grafik untuk berkreativitas. Jenis poster yaitu poster niaga. Kita tahu poster niaga itu adalah poster yang membuat tujuan untuk menawarkan barang dan atau jasa. Kalau poster layanan masyarakat itu kita sama-sama tahu itu tentang membuat informasi untuk mengadukan masyarakat secara umum tentang suatu hal. Kalau poster kegiatan kita tahu juga yaitu tentang memberitahukan tentang sesuatu kegiatan yang akan diselenggarakan. Lalu poster pendidikan itu juga tahu tujuannya yaitu untuk mendidik masyarakat. Biasanya berhubungan dengan dunia pendidikan, dipasang di sekolah-sekolah.
Jenis poster berdasarkan tujuannya itu, contoh yang Lia tahu itu poster kampanye. Karena poster kampanye ini adalah jenis poster yang digunakan untuk menarik simpati masyarakat terhadap partai politik secara calon yang akan maju dengan pemilihan umum. Itu yang Lia tahu. Lia rasa cukup penjelasan sub Lia di bagian nomor 3 tentang poster. Lalu tentang laporan jurnal. Contoh jurnal ya umum bukan hal yang saling kita akun dan merupakan suatu akuntansi, yaitu laporannya yaitu apa itu jurnal. Biasanya ibaratnya jurnal umum itu apa? Pasti kita tahu, sama-sama tahu, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipertemukan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dari suatu periode tertentu. Laporan jurnal ini juga biasa kita pakai, yaitu ketika kita menjumlahkan sesuatu di komputer, itu juga menggunakan laporan jurnal. Seperti ini contoh laporan jurnalnya: nama, jumlah nilai, rata-rata, dan jumlah total rata-rata anak, kayak gitu. Dia rasa cukup tentang sub laporan terakhir, laporan jurnal, dan dia rasa semua sub dari laporan makalah, sub laporan prestasi ide, sub poster, sub laporan jurnal, dia rasa itu yang dia bisa tentang final text Technopreneur saat ini. Apabila ada kata penyampaian dalam final text Julia mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.